Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salud Zahro dengan NIM 23612012062. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berdepartementalisasi BOP untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian departementalisasi BOP. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Fungsi departementalisasi BOP digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui beberapa departemen produksi. Untuk materi yang kedua yaitu perbedaan departemen pendukung dan departemen produksi penentuan tarif biaya BOP. Menurut Harjan tahun 2011, terdapat 3 metode dalam pengalokasian biaya overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi, yaitu diantaranya direct method, down, dan reciprocal method. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu penyusunan anggaran BOP. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, langkah-langkah dari penyusunan anggaran BOP yaitu yang pertama identifikasi biaya, yang kedua estimasi biaya, yang ketiga alokasi biaya, yang keempat perhitungan tarif BOP. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu alokasi budget BOP dan metode yang digunakan dalam pengalokasian BOP departemen pendukung ke departemen produksi. Pengalokasian BOP bertujuan agar biaya departemen pendukung dibebankan secara adil ke departemen produksi untuk mencerminkan konsumsi sumber daya. Nah, metode yang umum digunakan yaitu yang pertama metode langsung atau direct method, yang kedua metode langkah-langkah atau step down method, yang ketiga metode aljabar atau reciprocal method, dan yang keempat metode aktivitas atau activity based costing atau ABC. Nah, untuk selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu pembebanan BOP terhadap produk dan pesanan pada departemen produksi. Nah, pembebanan BOP adalah proses perbaikan, penyesuaian, atau penyempurnaan terkait pelaksanaan atau pengelolaan dana bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah. Dana ini biasanya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional di lembaga tertentu seperti sekolah, pesantren, puskesmas, atau organisasi lainnya. Pembenahan BOP dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut itu digunakan sesuai peruntukan, transparan dan akuntabel, terus tepat sasaran, dan efisien. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu perhitungan, analisis, dan pelakuan selisih atau variance BOP. Dalam akuntansi biaya, analisis dan pelakuan selisih BOP atau variance overhead adalah bagian penting dalam mengevaluasi efisien biaya produksi. Nah, berikut ini tuh langkah-langkah dari pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung, menganalisis, dan juga menangani selisih BOP. Yang pertama itu ada perhitungan selisih BOP. BOP itu terdiri dari dua komponen utama yaitu BOP tetap dan BOP variabel. Nah, rumus dasar untuk menghitung selisih BOP itu selisih BOP sama dengan BOP aktual dikurangi BOP yang dibebankan. Nah, BOP aktual itu biaya overhead yang benar-benar dikeluarkan, sedangkan BOP dibebankan itu biaya overhead yang dialokasikan ke produk berdasarkan tarif BOP yang ditentukan sebelumnya. Misalnya itu ada Nah, yang kedua itu analisis selisih BOP. Selisih BOP itu biasanya dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebab ketidaksesuaian. Nah, biasanya ketidaksesuaiannya itu yang pertama itu ada selisih anggaran. Nah, itu mengukur perbedaan antara BOP yang dianggarkan sama BOP aktual. Nah, yang kedua itu ada selisih kapasitas. Selisih kapasitas itu untuk mengukur pengaruh perbedaan antara kapasitas aktual dan kapasitas yang dianggarkan. Yang ketiga ada selisih efisiensi, itu mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan secara efisiensi dalam produksi. Dan untuk selanjutnya yaitu perlakuan selisih BOP. Nah, setelah menghitung dan menganalisis BOP, langkah selanjutnya itu menentukan perlakuannya terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu ada pembebanan ke harga pokok produksi atau HPP. Yang kedua
Untuk yang selanjutnya yaitu tuh perlakuan selisih BOP. Setelah menghitung dan menganalisis selisih BOP, langkah selanjutnya adalah menentukan pelakuannya ke dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada pembebanan ke harga pokok produksi atau HPP. Itu selisih BOP dapat langsung dialokasikan ke harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Nah, yang kedua, distribusi ke akun yang relevan. Selisih BOP yang dapat dialokasikan ke beberapa akun seperti persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga itu penyesuaian di akhir periode. Selisih kecil atau biasanya dibebankan langsung ke HPP, sedangkan untuk selisih besar perlu dilakukan penyesuaian atau investigasi lebih lanjut. Nah, misalnya itu nggak usah. Sekian dari saya penjelasan tentang konsep departementalisasi biaya overhead pabrik. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas dan salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.